Keluarga sekalian, jamaah, para muhibbin yang saya cintai dan mengasihi Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kita sapa terlebih dahulu kepada keluarga DHI, jamaah sekalian yang sudah bergabung bersama kami pada kajian malam hari ini. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Kepada seluruh keluarga DHI, baik yang menyimak via YouTube maupun via Facebook, dan juga sobat ngajak ngaji yang menyimak kajian malam hari ini. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Semoga kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan dan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, langsung saja keluarga sekalian, untuk mengefisienkan waktu kita, mari sembari berharap keberkahan keridhaan dari Allah, mari sama-sama kita membuka majelis kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Keluarga jamaah sekalian, pada malam hari ini alhamdulillah kita sudah masuk hadis yang ke-11 atau hadis yang baru, di mana hadis ini memotivasi kita untuk senantiasa memperbanyak niat baik. Walaupun agak mirip-mirip pembahasannya dengan kajian kita sebelumnya, tapi memang hadis ini hadis yang baru dan perawinya juga perawi yang baru. Baik. Seperti biasa kita bacakan dulu hadisnya, dan setelah itu nanti kita syarah, ya, kita jelaskan beberapa makna yang terkandung di dalam hadis ini. Baik, kata beliau, qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin. Wa an Abi Abbas radhiyallahu taala anhu, an Abil Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhuma, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwi an rabbih azza wa jalla qala inna Allah katabal hasanati wa sayyi'at thumma bayyana dhalika faman hamma bi hasanatin falam ya'malha katabaha Allahu indahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu asyara hasanatin ila 700 dha'fin ila adha'afin katsira wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabaha Allahu ta'ala indahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu sayyi'atan wahidatan muttafaqun alaih. Baik, kita terjemahkan dulu hadis ini, jamaah sekalian. Kata Sidi Syekh Muhammad Ahlan langsung menyebutkan perawi dari hadis ini dari Sayyidina Abul Abbas, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana hadis ini beliau sebutkan sebagai hadis qudsi. Jadi ciri khas dari hadis qudsi itu hadis yang sanadnya langsung kepada Allah. Ya, agak mirip-mirip dengan firman Allah. Cuman bedanya hadis qudsi dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu lafaz dan maknanya dari Allah. Sedangkan hadis qudsi itu datang dari Allah tapi pakai bahasa Nabi. Nah, jadi supaya kita bisa bedain hadis qudsi dengan Al-Quran. Jadi walaupun sama-sama datang dari Allah, bedanya hadis qudsi itu makna datang dari Allah tapi lafaznya itu pakai lafaznya Rasulullah. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah katabal hasanati wasayyi'at. Jadi Allah lah yang mencatat kebaikan dan keburukan sang hamba. Walaupun dalam beberapa kasus, ya, Allah Subhanahu wa taala itu punya beberapa malaikat yang kita kenal dengan malaikat pencatat amal, raqib dan atid, yang mencatat amal baik dan juga mencatat amal buruk. Tapi dalam segmen-segmen tertentu, dalam kondisi-kondisi tertentu, kadang malaikat itu tidak tahu kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba, sehingga Allah sendiri yang mencatat pahalanya. Ya. Dalam kasus seperti apa? Contohnya ikhlas. Itu malaikat nggak bisa mencatat ikhlas seorang hamba. Makanya kadang saya itu suka miris lihat netizen Indonesia, berasa udah jadi malaikat. Lihat orang bersedekah, bersedekah terang-terangan, kita bilang, dia pamer, ya, Bang Andri sedekah terang-terangan, misalnya sedekah Jumat, itu konten. Subhanallah. Malaikat saja tidak tahu tentang keikhlasan seorang hamba, apalagi kita manusia. Karena keikhlasan itu nggak bisa diukur dari gerak lahiriah. Belum tentu orang yang terlihat pamer, kita bilang dia nggak ikhlas. Atau kita bilang dia pamer, riya, enggak. Belum tentu. Karena amalan ikhlas itu amalan yang paling rahasia, yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali Allah.
Makanya dalam kondisi-kondisi seperti ini, hanya Allah lah yang mencatat langsung kebaikan hamba tersebut, yaitu keikhlasan. Kemudian setelah itu apa? Wa in hamma faman hamma bihasanatin. Barang siapa yang berniat baik, ini menjadi motivasi bagi kita nih, ya, untuk senantiasa memperbanyak niat baik. Barang siapa yang berniat baik, sekalipun dia belum sempat mengamalkan kebaikan tersebut. Sebelumnya kita sapa terlebih dahulu kepada keluarga DHI, jamaah yang sudah menyimak pada malam hari ini, bergabung bersama kami via Facebook. Ahlan wa sahlan, wa marhaban bikum. Selamat bergabung. Sehat selalu semuanya, semoga kita senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik. Dan barang siapa yang berniat baik, sekalipun dia belum sempat mengamalkan kebaikan tersebut, maka Allah mencatat satu pahala yang sempurna. Nanti kita akan jelaskan bagian akhirnya. Dan barang siapa wa in hamma biha, berniat baik, dan dia melakukan, merealisasikan niat baik tersebut, katabahallahu asyara hasanatin ila sab'i mi'ati dhifin. Betapa pemurahnya Allah, betapa baiknya Allah kepada hambanya, terutama kepada kita nih, orang-orang mukmin. Dari sini, kata Allah di dalam hadis ini, dan barang siapa yang berniat baik, dan dia mengamalkan, merealisasikan niat baik tersebut dalam bentuk perbuatan, maka pahalanya bukan satu. Berapa? Allah catat di awal 10, dan semakin ikhlas perbuatan kita, semakin ikhlas amalan kita, maka semakin tak terhitung pahalanya, subhanallah. Kemudian setelah itu apa? Wa in hamma bisayyi'atin, dan barang siapa berniat buruk, ya, ini niat doang nih, baru niat untuk bermaksiat kepada Allah, tapi karena dia malu sama Allah misalnya, atau dia malu karena dilihat sama orang tuanya misalnya, atau dia malu karena dipandang sama gurunya misalnya, atau dia malu karena keingat gurunya, ya, atau siapapun yang membuat dia menahan niat buruk tersebut, tidak merealisasikan niat buruk tersebut. Wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha, dan siapa yang berniat buruk tapi dia tidak melakukan niat buruk tersebut, maka Allah mencatat satu pahala yang sempurna. Ya Allah, betapa baiknya Allah kepada kita. Sehingga apa? Sekalipun keburukan, asalkan kita tidak mengamalkan, tidak merealisasikan keburukan tersebut, asalkan kita tidak merealisasikan niat buruk tersebut, maka Allah menghargai sebagai satu pahala yang sempurna. Kapan akan menjadi dosa? Niat buruk tersebut akan menjadi dosa. Wa in hamma biha fa'amilaha, ketika dia mengamalkan, ketika dia merealisasikan keburukan tersebut, dan itu pun hanya dicatat satu dosa oleh Allah. Subhanallah. Baik, nanti kita akan jelaskan. Keluarga sekalian, jamaah para muhibbin yang saya cintai dan mengasihi Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali pelajaran dari hadis ini. Kata para ulama kita, dari hadis ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Di antaranya yang disebutkan oleh para ulama kita, bahwa dari hadis ini Nabi mendidik kita, ya, Allah mentarbiyah kita untuk menjadi hamba yang cerdas. Jadi cerdas itu bukan cuma dalam hal pekerjaan. Hari ini kan kita cerdas dalam ibadah, dan kita semuanya tahu cerdas dalam ibadah. Ya, mungkin kalau saya tanya mungkin ke jamaah sekalian atau Bang Andri mungkin, ya, cerdas dalam bekerja itu apa? Efisiensi. Efisiensi. Kita melakukan satu pekerjaan yang sederhana, tapi tepat waktu. Ya. Selesai semuanya. Ya. Yang jelas bukan nggak ngapa-ngapain, tapi terima gaji. Itu mah bukan kerja cerdas itu. Itu namanya makan gaji buta. Nah, sama keluarga sekalian, ternyata di dalam ibadah pun kita dituntut menjadi pribadi yang cerdas, menjadi hamba yang cerdas. Bagaimana cerdas dalam ibadah itu? Kita melakukan satu gerakan ibadah, tapi bisa mendapatkan begitu banyak pahala. Ini hamba yang cerdas. Dari hadis ini, Nabi mengajarkan kita itu harus jadi hamba yang cerdas. Kita itu harus menjadi hamba yang cerdas dalam beribadah kepada Allah. Sehingga apa? Sehingga jangankan kita beribadah kepada Allah, sedang melakukan aktivitas duniawi pun itu bisa berpahala. Nah, gimana caranya? Nah, dari hadis ini, ya. Minimal apa? Berangkat dari niat yang baik. Ya.
Kalaupun kita bekerja, maka niatkan, ya Allah, hamba bekerja ini minimal ingin mencari rezekimu yang halal. Hari ini orang udah nggak peduli, keluarga sekalian. Apalagi kalau kita tinggal di ibu kota, di Jakarta. Halal haram hatam. Ya. Tapi ada sebagian kita, ya, sebagian jamaah, di antara jamaah keluarga DHI yang masih peduli dengan rizki halal haram. Ya. Kita masih peduli dengan yang halal saja. Ya. Maka berangkat dari rumah, keluar dari rumah orang yang seperti ini, minimal dia berniat apa? Ya Allah, hamba keluar rumah ingin mencari rezekimu yang halal. Maka orang yang seperti ini, sejak dia keluar rumah sampai dia balik rumah, sekalipun ibadah sunnahnya biasa-biasa saja, dia cuma menjalankan yang wajib-wajib saja, sholat 5 waktu misalnya, dan setelah itu ya nggak nambah yang lain, tapi dia istiqomah dengan niat baik ini, maka insya Allah, sejak dia keluar rumah sampai balik lagi ke rumah, maka tercatat pahala di sisi Allah. Nah, ini bentuk kasih sayang Allah kepada kita, keluarga sekalian. Dan ini salah satu di antara keistimewaan umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya kita itu perlu bersyukur. Ya. Padahal kita nggak pernah minta, kita nggak pernah request. Ya. Bang Andri pernah request nggak? Ya, jadi umatnya baginda Nabi? Nggak pernah ya. Kita nggak pernah. Bang Budi? Nggak pernah. Tapi dipilih oleh Allah menjadi bagian dari umatnya baginda Nabi. Ini sesuatu yang luar biasa. Kalau umat terdahulu, keluarga sekalian, mereka itu kalau ingin mendapatkan pahala, itu mereka harus ibadah. Dan ibadah mereka, setiap satu gerakan ibadah cuma dihargai dengan satu pahala. Makanya wajar umur mereka panjang. Ada yang sampai 100 tahun, 200 tahun. Ya. Wajar. Kenapa? Karena untuk mendapatkan pahala yang banyak, itu harus dikerjakan sebanyak-banyaknya. Lah kita menjadi umatnya baginda Nabi, nggak perlu seperti itu. Makanya wajar, umur kita Bang Andi nggak panjang. Ya. Karena udah ke-cover dengan itu. Ya. Karena anugerahnya diganti dengan yang lain. Apa itu? Nggak ngapa-ngapain saja, baru niat baik saja udah tercatat satu pahala. Betapa beruntungnya kita menjadi umatnya baginda Nabi. Makanya kita harus ya, berterima kasih, selain berterima kasih kepada Allah, ya jangan lupa untuk memperbanyak sholawat kepada Rasulullah. Karena berkat beliaulah kita dipilih oleh Allah, dihadirkan oleh Allah menjadi umatnya, mendapatkan begitu banyak keistimewaan-keistimewaan yang tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Ya, dengan segala hiruk pikuk carut marut akhir zaman, ya, tapi kita beruntung ya, dipilih oleh Allah. Maka dari hadis ini kata para ulama kita, Allah itu sedang mendidik kita menjadi hamba yang cerdas dalam beribadah kepada Allah. Ya. Adalah memperbanyak niat-niat baik. Ya. Jadi sekalipun kita belum sempat mengamalkan kebaikan itu, nggak apa-apa, diniatin aja. Ya. Diniatin banyak. Kenapa kita perlu memperbanyak niat baik? Ini kalau kita bahas lebih detail lagi, ternyata keluarga sekalian, salah satu cara kita mengusir bisikan setan, ini kan diantara musuh kita, ada satu makhluk yang tidak senang melihat kita taat kepada Allah. Ada satu makhluk yang dia itu marah, benci kalau lihat kita itu taat kepada Allah. Ada satu makhluk yang gak senang kalau lihat kita taubat kepada Allah. Siapa itu? Iblis. Satu makhluk ini dia nggak senang kalau kita beribadah kepada Allah. Sehingga apa? Sehingga dengan segala cara dia selalu membisikkan kita untuk supaya bermaksiat kepada Allah. Bahkan dia seringkali pakai orang dalam, ordal. Ya. Orang dalamnya apa? Nafsu. Ya. Nafsu kita. Ya. Kenapa? Karena antara nafsu dengan setan ini karakternya mirip. Setan selalu mengajak kepada kemaksiatan, selalu mengajak kepada kekufuran, sedangkan nafsu, inna nafsala ammaratun bisu. Nafsu itu selalu ngajak kepada yang enak-enak. Ya. Selalu ngajak kepada keburukan. Karakternya sama. Ya. Maka cara kita menangkal supaya kita tidak tidak terjerumus dengan tipu daya syaitan, salah satunya adalah memperbanyak niat baik supaya kita nggak kepikiran untuk bermaksiat kepada Allah. Nah, ini cerdasnya para ulama kita. Ya. Cerdasnya Nabi di dalam hadis ini mendidik kita supaya apa? Supaya
pikiran kita, lintasan hati kita itu terjaga. Dan ternyata keluarga sekalian, lintasan pikiran ini sangat penting dalam kehidupan kita sebagai seorang manusia. Jangankan kita bicara tentang ibadah. Saya sering mendengar ceramah-ceramah para motivator. Mereka seringkali mengaitkan pikiran itu menentukan takdir kita. Walaupun pernyataan ini tidak sepenuhnya benar, tapi tidak sepenuhnya salah juga. Ya. Bisa diterima kalau kita praktekkan dalam hadis ini. Jadi kalau kita tarik, nanti ketemunya di turunannya pada pembahasan kita kemarin, bahwa jadi pikiran itu, lintasan pikiran itu kan ham, ya. Kalau dalam bahasa hadis ini ham. Jadi lintasan pikiran kalau kita biarkan terus menerus, dia nanti akan menjadi niat. Nah, kalau Bang Andri masih ingat kajian kita kemarin, jadi lintasan pikiran kalau kita nikmati, ya kalau kebaikan bagus. Tapi kalau keburukan kita biarkan dan kita tidak punya usaha untuk menepis pikiran buruk itu, dia lama-lama nanti jadi niat. Bolak-balik masuk lintasan pikiran, lama-lama jadi niat. Kalau sudah jadi niat, nanti naik lagi, jadi tekad. Ya. Kalau udah jadi tekad, maka orang biasanya nekat. Jadi perbuatan. Perbuatan inilah yang nanti menjadi takdir kita. Jadi kalau kita tarik dalam pembahasan ini, nanti ada korelasi antara pikiran kita dengan jalan takdir, itu ada kaitannya, ada korelasinya. Ini maksudnya. Jadi kalau kita biarkan niat itu, maka dia lintasan pikiran itu, maka dia akan menjadi niat. Niat akan berubah menjadi tekad, tekad akan menjadi perbuatan, perbuatan inilah nanti yang akan menentukan takdir kita. Nah, maka untuk mengatur takdir kita, kita juga perlu mengatur lintasan pikiran kita. Mulainya dari apa? Pertama, berbaik sangka dulu kepada Allah. Apa-apa itu kita harus, jadi pikiran kita itu harus kita latih, ya, supaya untuk terbiasa berbaik sangka kepada Allah. Kedua adalah dengan memperbanyak niat baik. Ya. Pokoknya niat baik apapun. Ya. Banyakin tuh. Ya. Kenapa? Karena satu niat baik itu akan dicatat oleh Allah sebagai satu kebaikan. Itu baru niat baik doang. Bagaimana kalau kita bisa merealisasikan kebaikan itu? Makanya kalau ada niat baik, bagusnya dicatat. Ya Allah, belum pergi haji, ya Allah, mudahkan hamba haji tahun ini. Catat. Supaya dimudahkan oleh Allah. Nah, dari hadis ini kata para ulama kita, Nabi dan juga Allah ingin mendidik kita menjadi hamba yang cerdas dalam beribadah kepada Allah. Ya. Makanya sampai sekarang itu saya termasuk ustadz yang meyakini sesoleh-solehnya Bang Andri sama Bang Budi gak bisa ngalahin pahalanya para ustadz. Ya, jangankan ibadahnya mereka, ya, hiburannya mereka aja itu berpahala. Ya. Bang Andri sama Bang Budi dikasih rezeki sama Allah. Pengennya apa? Ingatnya jalan-jalan. Ya. Salah nggak? Nggak salah sebenarnya. Lah justru bagus. Jalan-jalan sambil tadabbur alam. Itu kan bagus. Asalkan pakai duit sendiri aja. Jangan pakai duit orang lain. Iya, kalau pakai duit orang lain kan itu yang salah. Salah nggak? Nggak salah. Bahkan ya ada unsur kebaikan. Apalagi sambil tadabbur alam bisa berpahala. Kalau ustadz, ya, para ustadz, para kiai dikasih duit, ya walaupun agak mirip-mirip, sama-sama jalan-jalannya. Ya. Tapi jalan-jalannya beda. Kalau Bang Budi sama Bang Andi paling jalan-jalannya ke mana? Ya Bandung, ya Puncak misalnya. Kalau para kiai, para ustadz jalan-jalannya tanah suci, ya Mekah Madinah, iya, umroh, ya haji. Ya. Sama nggak? Beda. Ya. Dikasih dikit lagi sama Allah duit. Ingatnya apa? Pengen bangun rumah, renovasi rumah. Salah nggak? Nggak salah. Apalagi kalau niat supaya bisa menyambut tamu, itu pahala. Tapi kalau para ustadz, para kiai dikasih duit lagi sama Allah, dikasih rezeki, walaupun sama-sama niatnya bangun, tapi bedanya kalau Bang Andri sama Bang Budi bangun rumah, renovasi rumah, kalau para kiai bangun pondok. Beda nggak? Beda ya. Dikasih duit lagi sama Allah, Bang Andri sama Bang Budi mikirnya paling investasi. Kalau para kiai ya paling kawin lagi. Iya. Ya.
Beda, gak bisa sama. Ini karena para kiai itu, para ustadz kita itu udah tahu ilmunya, cerdas dalam beribadah kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi mendidik kita menjadi pribadi yang cerdas dalam beribadah kepada Allah. Ya, dengan apa? Nabi mendidik kita kalau berdoa minta surga itu jangan tanggung-tanggung. Ya Allah, masukkan hamba ke dalam surga walaupun cuma emperan. Jangan. Ya, masuk angin nanti emperan doang. Minta. Ya. Satu ketika disebutkan di dalam hadis yang sahih, ada seorang sahabat itu datang kepada Nabi, bisik-bisik, ya Rasulullah, ajarkan saya satu doa supaya bisa menghantarkan saya ke dalam surga, walaupun surga yang paling rendah aja dah. Nabi langsung, jangan. Ya, kata Nabi apa? Kalau minta surga, mintalah surga yang paling tinggi. Surga yang paling tinggi apa? Surga Firdaus. Kata Nabi apa? Allahumma inni as'alukal jannatal firdausil a'la. Kalau berdoa minta surga yang paling tinggi, jangan tanggung-tanggung. Ya. Walaupun ya kalau lihat ke dalam diri kita, ya Allah, ya, lihat amalan kita, ya Allah, nggak apa-apa. Nabi ngajarin kita cerdas ya. Jadi kalau kita minta surga yang paling tinggi. Itu yang kedua. Kemudian Nabi juga mendidik kita ya, untuk cerdas dalam beribadah kepada Allah, agar supaya kita memilih ya, potensi-potensi kebaikan. Jadi berbuat baik itu juga kita harus cerdas. Misalnya contoh sedekah. Semua sedekah kan baik. Bahkan kepada siapapun insya Allah, kalau kita bersedekah kepada siapapun, bahkan kepada orang yang tidak berhak, kepada orang yang tidak layak, mohon maaf, saudara-saudara kita yang di pinggiran di lampu merah, itu kan secara fikih itu nggak berhak, nggak berhak mendapatkan sedekah. Lawang sehat walafiat, ya, bisa sambil terik panas hari sambil hormat-hormat, ya kan, sehat walafiat. Kadang aneh itu suka kasihan juga ya, masih sehat. Ya, hari ini mah tinggal kreativitas kita saja. Insya Allah masih ada rezeki. Ya, lihat ada pembangunan, nawarin, bang ada ini nggak bisa, pasti dapat rezeki, masih sehat. Nah, Nabi mengajarkan kita kalau berbuat baik bahkan dalam hal sedekah, lihat potensi kebaikannya. Jadi carilah sedekah yang dimana potensi kebaikannya itu bisa kita rasakan terus menerus. Makanya sebaik-baik sedekah itu sedekah yang manfaatnya itu bisa dirasakan oleh orang banyak dan terus-menerus. Seperti apa? Ya, pokoknya sedekah apapun yang berkaitan dengan kebermanfaatan. Ya, makanya kata Nabi apa? Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min salasin, shadaqatun jariyah aw 'ilmun yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'ulah. Kata Nabi, ketika manusia meninggal, maka dengan sendirinya kita tidak bisa lagi mengupgrade pahala dengan diri kita, dengan perbuatan kita. Karena bagaimanapun, kalau ibadah kan harus pakai diri ini, harus pakai fisik. Dan kalau kita sudah meninggal, kita wafat, ya kita nggak bisa mengupgrade. Walau demikian, kata Nabi, ada potensi-potensi pahala yang walaupun kita sudah meninggal, pahalanya akan terus mengalir ke kita. Contohnya apa? 3 ini kata Nabi. Pertama, sedekah jariyah. Di dalam Islam, nggak ada sebenarnya sedekah khusus, secara khusus, yang sifatnya itu jariyah. Nggak ada. Kalaupun ada, Nabi itu bukan membatasi, tapi cuman memberikan contoh. Contoh di antara sedekah jariyah itu, kalau kita sedekah air. Contoh di antara sedekah jariyah itu, sedekah sumur. Jadi itu bukan untuk membatasi. Tapi Nabi memberikan contoh, ini loh, contoh dari sedekah jariyah. Makanya kadang saya suka heran juga ya, belakangan ini orang pada rame-rame buat sumur sedekah jariyah katanya. Kalau semua digali sumur ya repot juga, akhirnya tenggelam juga Jakarta. Semuanya gali sumur ya, akhirnya tenggelam Jakarta. Bukan itu. Nabi cuma memberikan contoh. Maka kalau ingin memahami hadis ini, coba lihat bagaimana para ulama kita menjelaskan. Dan hebatnya para ulama kita, mereka menyebutkan bahwa sedekah jariyah itu yang disebut oleh Nabi itu ada kriterianya.
disebutkan oleh para ulama kita dua kriteria dari sedekah jariah. Sehingga apapun bentuk sedekahnya, bahkan sedekah yang menurut kita sangat sederhana di mata manusia, tapi bisa berpotensi sedekah jariah, asalkan ada dua kriteria itu. Kriteria apa itu? Yang pertama kata Nabi, sedekah jariah, dia akan bernilai jariah, pahalanya akan mengalir, itu bukan dilihat dari dari nilainya, dari harga sedekahnya, bukan. Bisa jadi ada sedekah yang harganya murah, tapi ternyata masuk sedekah jariah. Kenapa? Karena terpenuhi dua kriteria. Dua kriteria inilah menjadi penting bagi kita untuk supaya bisa menjadi acuan pada saat nanti kita bersedekah. Semoga sedekah apapun yang kita keluarkan itu nanti bernilai jariah. Yang pertama kata para ulama kita, sedekah yang bisa memberikan timbal balik nama baik. Jadi ada kenangan baik. Jadi sedekah apapun sebenarnya, kalau membuat orang ingat kebaikan kita, itu kriteria sedekah jariah. Misalnya, walaupun makanan, itu kan di dalam hadis Nabi, Nabi tidak menyebutkan sedekah makanan. Padahal hari ini sangat penting bersedekah makanan. Apalagi kepada saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Oh Masya Allah, itu si Fulan itu baik banget dia. Dia kalau tiap Jumat sedekah makanan. Orang jadi ingat kebaikan kita. Maka kriteria yang pertama sedekah jariah, itu ada unsur kenangan nama baik. Nah, makanya hari ini itu, Bang Andri, Bang Budi, sesuatu yang sangat mahal dari kita itu adalah nama baik. Bahkan dalam dunia profesional, dalam dunia kerja, itu kan reputasi itu sesuatu yang mahal, harga mati. Orang mah jadi tahu, orang gampang menilai kita. Bagaimana caranya? Ya scroll aja media sosialnya, lihat aja, tanya sama tetangganya, tanya sama kawan-kawannya, itu kan kekorek semuanya. Jadi kita nggak perlu menemani dia tinggal langsung, nggak perlu. Lihat aja nama baiknya gimana. Kalau nama baiknya ternyata dia terkenal sebagai orang yang rajin sedekah misalnya, oh itu si Fulan Masya Allah, rajin ngaji ya. Bahkan kalau ngaji, Buya ngaji, dia datang bawa lampu ke rumah ya. Sama kamera ya. Itu pun makan kue di rumah Buya. Tapi orang kenal, dia rajin ngaji, dia rajin ke masjid. Maka yang seperti ini, inilah yang disebut sebagai sedekah jariah. Siapa yang di masjid itu di tempat wudhu ada sendal di tempat wudhu. Ini siapa yang ngasih? Oh ini Bang Budi, tetangga rumah kita. Padahal sendal doang. Sendal berapa sih harganya? 12.000. Kalau kita saklek membaca hadis Nabi bahwa sedekah jariah itu harus bernilai sumur, kasihan. Berarti kita nggak mendapatkan sedekah jariah. Nah dari sini kata para ulama kita, kriteria yang pertama dari sedekah jariah itu ada kenangan nama baik. Sehingga setiap kali orang mengenang nama baik kita, mereka langsung doakan. Oh ya si Fulan itu baik, semoga Allah menerima kebaikannya, semoga Allah mengampuni dosanya. Yang kedua, kriteria dari sedekah jariah itu ada nilai kebermanfaatan dari sedekah kita. Semakin banyak orang merasakan manfaat dari sedekah kita, itu semakin pahala atau semakin besar pahala yang kita dapatkan. Makanya saya selalu mengajak kepada keluarga sekalian, jamaah sekalian, kalau mau sedekah, itu sedekah harus, misalnya contoh majelis taklim, oh itu bagus itu sedekah. Ya. Buya, apa yang dibutuhkan di majelis kita? Oh itu sedekah mantap tuh. Ya. Kenapa? Karena bukan untuk kepentingan kita, tapi kepentingan orang banyak, sehingga manfaatnya bisa dirasakan terus. Bayangkan tuh ya, kita siaran live streaming ya, baik di Darul Hikmah maupun di Sobat Ngajak Ngaji, dan setiap kita merasakan manfaatnya, walaupun kita sudah meninggal nih, Bang Andri, Bang Budi, kita ya, saya juga, tapi yang duluan Bang Andri sama Bang Budi, saya belakangan, udah meninggal, tapi orang merasakan terus kehadiran dari channel Darul Hikmah, Ngajak Ngaji. Banyak orang share, banyak orang merasakan manfaat. Walaupun kita sudah meninggal, tapi pahalanya terus ngalir. Kenapa?
Karena unsur atau kriteria yang kedua tadi, ada kebermanfaatan. Nah, dari hadis ini Nabi memotivasi kita untuk menjadi hamba yang cerdas dalam beribadah kepada Allah. Kita harus cerdas tuh melihat potensi-potensi kebaikan, termasuk tadi sedekah jariyah. Baik. Keluarga sekalian, jamaah, para muhibbin yang saya cintai dan melakukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita harus cerdas tuh ya melihat potensi-potensi kebaikan, dan semoga dengan hadis ini bisa memotivasi kita untuk menjadi hamba yang cerdas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Saya rasa cukup. Semoga kajian kita malam hari ini bermanfaat bagi kita semuanya dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan kita berharap semoga kita senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik keluarga sekalian, ini dulu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar semuanya datang dari Allah, yang keliru yang salah datang dari keterbatasan ilmu saya, dan saya mohon ampun kepada Allah. Dan sebelum kita tutup, mari sama-sama kita membaca suratul Fatihah. Kita niatkan Al-Fatihah ini untuk diri kita, orang tua kita, keluarga kita, pasangan kita, anak, istri, suami, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi, kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, terkhusus kepada seluruh keluarga DHI, jamaah yang menyimak kajian pada malam hari ini. Semoga dengan Al-Fatihah ini yang sedang sakit, Allah sembuhkan sakitnya, Allah angkat sakitnya, Allah jadikan sakitnya sebagai penggugur dosa-dosanya. Yang banyak urusan, Allah mudahkan urusannya, Allah kabulkan semua niat hajat baiknya. Dan yang sedang Allah uji dengan kesempitan harta, semoga dengan Al-Fatihah ini Allah lapangkan harta rezekinya di dunia wal akhirah ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta